Pada akhir tahun 2020, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP membangun agroedukasi wisata Ragunan di Gedung Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP. Diresmikan langsung pada 15 Januari 2021 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo. Wilayah seluas 2,2 hektar ini pun kini menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas. Ya, di sini masyarakat dapat belajar menjadi petani di tengah kota, mulai dari cara menanam, pembenihan, pemupukan, panen, pengemasan, hingga pemasarannya. Dari 150 spesies tanaman yang ada di kebun ini, 95% terdiri dari jenis sayur mayur seperti kangkung, pakcoy, bayam, sesim, dan beragam jenis sayuran lainnya. Sedangkan 5% tanaman lainnya adalah tanaman hias dan tanaman pengusir hama atau jenis refugia seperti marigold dan kembang kertas. Dengan adanya tanaman pengusir hama dan serangga, warga juga bisa belajar untuk tidak menggunakan pestisida dan menanam sayur secara organik sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Jadi kita juga menerapkan sistem pestisida secara alami. Jadi untuk mengusir hama baik hama di dalam tanah ataupun di luar di permukaan tanah, itu mempergunakan pestisida alami dan itu berasal dari tanaman-tanaman tertentu. Jadi mereka semuanya bersiklus sendiri, tertutup sendiri di sini. Jadi itu semua juga ada makna ditanam. Misalnya dalam satu bedding ini itu ada mungkin 5 sampai 10 jenis tanaman. Jadi masing-masing mempunyai fungsi. Mungkin ada sebagai sumber karbohidrat, sumber vitamin. Kemudian yang paling penting adalah di sini adalah ada namanya superfood, zona superfood yang mungkin nanti kita perkenalkan menjadi pencegah stunting bagi masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat Jakarta itu sebenarnya masih banyak yang perlu diedukasi bahwa tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu sangat bermanfaat dikategorikan sebagai superfood. Jadi bisa untuk mencegah stunting itu. Untuk mencegah terjadinya kerumunan dan penularan COVID-19, saat ini agroedukasi wisata Ragunan dibuka secara terbatas, yaitu hanya 10 orang dalam satu hari. Selain itu, pengunjung juga dianjurkan menggunakan masker dan menjaga jarak saat berada di agroedukasi wisata ini. Meski demikian, jika PPKM sudah dilonggarkan atau memasuki masa transisi new normal, maka tempat ini akan dibuka secara luas dan menambah jumlah pengunjung yang ingin belajar menjadi petani. Jadi tujuannya adalah sebagai sarana edukasi kepada masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, bagaimana sih sebenarnya cara bertani di perkotaan dengan menerapkan teknologi-teknologi yang mungkin masih bisa diterapkan oleh masyarakat Jakarta. Misalnya sistem penyiramannya yang manajemen airnya yang sudah diatur sedemikian rupa, kemudian area tanamnya itu sudah mencakup berbagai jenis tanaman. Tak hanya bertani konvensional di atas tanah, di sini pengunjung juga dapat belajar pertanian modern di zona teknologi, yaitu bertani dengan sistem hidroponik dengan beragam varian tanaman, mulai dari sayur mayur, herba mint, microgreens, hingga edible flowers. Tak hanya memberikan edukasi menjadi petani kota, dalam waktu dekat agroedukasi wisata Ragunan juga akan memberikan ruang kepada warga untuk belajar memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi alternatif biogas. Hal ini bertujuan agar warga Jakarta dapat ikut serta mendukung kemandirian pangan dan mandiri dalam mengelola energi. Endro Pakpahan, Budi Wirutomo, Daai TV.